Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu, berjumpa kembali dan bersama-sama pula kita akan belajar kembali. Puji Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Puji syukur kami naikkan kepada Tuhan sesembahan kami yang menjadi andalan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau belajar firman-Mu Tuhan Yesus. Berikan hikmat-Mu supaya kami boleh mencerna, kami boleh mengerti, dan kami belajar untuk bisa melakukannya. Terima kasih, berikan hikmat-Mu kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saat ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Yesaya 46 ayat yang keempat. Saya memberikan judul yaitu Dipeluk Tuhan. Wow, judulnya bagus ya. Tetapi demikian bunyi firman Tuhan, saya akan membacanya. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Puji Tuhan. Ini kan Yesaya dalam kondisi-kondisi pembuangan ya. 70 tahun saya percaya bukan waktu yang pendek untuk mereka tinggal dalam pembuangan di Babel ya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang lanjut umur ya. Lanjut umur berarti itu kan masa yang tidak mudah lagi, karena manusia itu berkembang atau berjalan dari waktu lahir, anak-anak, pemuda, dewasa, sampai ke lansia. Dan hal itu tentunya kita tidak bisa pungkiri lagi ya. Setiap kita akan bergerak maju menuju ke lanjut usia atau menjadi orang tua ya. Ada lanjut usia muda, ada lanjut usia lanjut usia saja maksud saya ya. Ada dibagi beberapa kategori. 50 sampai 60 itu termasuk lansia. 40 sampai 50 kalau nggak salah itu lansia muda gitu ya. Tapi yang 50 sampai 60 sampai selanjutnya ya lansia ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lebih tahu lansia dibagi berapa ya. Saya cuma tahu itu saja, dibagi 2. Puji Tuhan. Kalau di negara-negara barat ya, atau Amerika, Jerman, begitu Inggris atau ya negara-negara sana, individu itu kan begitu kuat ya, begitu kuat kesibukan mereka sehingga orang tua ini mengalami kesepian, mengalami kesendirian. Tetapi untuk di negara-negara seperti budaya di Korea, nah ini ya, mereka terkadang atau di Jepang terkadang itu mereka mulai padat aktivitas sehingga orang tua dirawat oleh suster ya, modernisasi istilahnya ya. Banyak lansia hidup dalam kemiskinan, bekerja sampai usia senja ya. Nah, tetapi apa yang terjadi dengan di negara kita? Di negara kita, kalau di Indonesia sendiri ya, lansia itu sangat dihormati. Mereka adalah sumber kebijaksanaan dan pengalaman hidup lebih banyak. Dan mereka juga para lansia itu yang menjaga adat atau tradisi ya. Orang yang harus dirawat oleh putra-putrinya. Tetapi seturut dengan berjalannya waktu, tentu realita di zaman sekarang ini kita tidak bisa pungkiri ya, budaya sekarang ini yaitu banyak anak yang merantau ke kota untuk kuliah, untuk bekerja. Nah, jadi lansia yang di kampung atau di desa merasa kesepian ya. Tergantung pada ekonomi anak hidupnya. Mulai muncul panti jompo ya. Ada
Ada yang dikatakan anak menjadi durhaka, gitu kan banyak ya saat ini kita lihat. Tapi puji syukur kita bukan bagian orang-orang seperti itu. Puji syukurnya karena kita mengenal Tuhan Yesus. Nah, dikatakan sampai masa tuamu, berarti menunjukkan di sini Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita dari waktu kita muda sampai kita lanjut usia atau tua. Daud mengatakan, aku tidak pernah melihat dari waktu muda sampai sekarang ini hidupku meminta-minta. Kira-kira begitu ya. Nah, berarti sampai kapanpun, bahkan dikatakan sampai masa memutih rambutku, aku tetap dia menegaskan ketidakberubahan Tuhan untuk menjaga kita. Ya. Apalagi dikatakan menggendong. Diibaratkan Tuhan itu seperti bapa. Ya. Orang tua yang memelihara anaknya sampai kapanpun juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tidak membutuhkan kita untuk menopang. Tuhan benar-benar memikul beban manusia waktu dia harus mati di kayu salib. Beban apa? Beban dosa. Beban dosa. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 53 ayat yang keempat, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah. Nah, ya, dia yang menanggung, ya, dia yang menanggung segala sakit kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini berubah, usia, kesehatan, kekuatan, ya, apapun di dunia ini bisa berubah. Mengingatkan hanya Tuhan yang tidak pernah berubah. Amin Bapak Ibu. Masa tua itu bukan beban, tapi justru Tuhan dikatakan di sini akan memulihkan, bahkan merawat para lansia. Siapa yang dirawat adalah orang-orang yang ada di dalam Dia, orang-orang yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami menyadari pada saatnya nanti kami juga menjadi tua. Tuhan, seperti orang tua kami saat ini, berikan kami hati yang peduli kepada mereka. Berikan kami dan ajarkan kami untuk mempunyai rasa hormat, rasa kasih, rasa peduli kepada orang tua kami, supaya mereka juga merasakan akan perhatian kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau satu-satunya pribadi yang tidak pernah meninggalkan setiap manusia. Dari muda, remaja, sampai lanjut usia, Engkau tetap peduli kepada mereka. Terima kasih Tuhan, sampai masa tua umurku dan sampai memutih rambutku, Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap bersemangat yang lansia karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita.